Bahkan sederhana ya, sekarang tuh rame loh orang jualan bawang merah di live. Nah dia jualan bawang merah, tahu bawang merah kan? Jadi di kampungnya dia itu banyak banget petani bawang merah dan bingung mau jual kemana. Maka dia dan teman-temannya udah bikin kita asosiasi penjual bawang merah. Pian tanam aja kami yang menjual. Maka dia live, ya silakan kak bagi yang mau beli bawang merah 1 kilonya sekian puluh ribu nih. Ya silakan cek di bagian bawah kak ya. Langsung kami kirim hari itu juga. Boleh pakai GoSend misalnya, boleh pakai Gojek dan segala macamnya silakan. Kak silakan di sini pesan. Sehari dia bisa jual 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilo? 100 kilo. Bayangkan coba 1 kuintal per hari. Dia ngambil untungnya Rp3.000 kali 100 kilo berapa? 300.000 sehari. Produknya dari mana? Bukan punya dia tapi punya petani. Seperti yang dijelaskan Sekdes tadi, saya juga punya usaha ayam goreng. Nah di Barabai, dan ayam goreng tersebut sudah jalan selama 7 tahun dengan lokasi yang tidak strategis, tapi 7 tahun itu masih bisa berjalan dan masih bisa menghidupi karyawan sebanyak 7 orang. Dan faktanya di sini ada yang pernah makan ke warung sambal Swadharma atau pernah makanan? Ya kan? Nah faktanya 80% omset di warung sambal Swadharma itu adalah online. Kok bisa sih seperti itu ya enggak? Nah logika gitu kan, yang namanya warung kan, warung itu kan lokasinya harus di pinggir jalan dan juga strategis. Ini enggak buka dalam komplek. Buka dalam komplek, lokasinya sangat-sangat tidak strategis. Karena apa? Karena saya bukan nyasar orang-orang yang pinggir jalan, enggak. Karena begini, yang saya diajarkan ya Bapak Ibu semuanya, di dalam persaingan itu ada namanya persaingan Blue Ocean namanya. Blue Ocean itu maksudnya adalah persaingan kita tuh mau persaingan sendiri atau persaingan berdarah-darah. Maksud persaingan berdarah-darah tuh contoh di pinggir jalan begitu banyak warung gitu tidak. Jalan sedikit warung, jalan sedikit warung. Bahkan zaman tahun 2018 dulu lagi viral namanya es kepal Milo, ada yang tahu? Nah, kan itu di mana-mana jalan 10 meter ada es kepal Milo. Ini jalan sedikit ada es kepal Milo, kan seperti itu. Kemudian lagi viralnya Thai tea, ya tidak? Jalan sedikit ada Thai tea gitu kan. Nah, itu yang dimaksud persaingan berdarah-darah. Lah faktanya sekarang gitu kan, ketika saya buka warung begitu, ada nggak persaingannya? Nggak ada. Kenapa? Karena mereka contoh kayak toko emas, toko baju, kemudian dan lain sebagainya gitu kan. Nah orang-orang toko emas itu kan kalau misalnya nih mereka ninggalin tokonya, mereka ninggal tokonya gitu kan. Bayangkan coba berapa omset yang bakal ketinggalan, omset yang bakal hilang ketika mereka makan di luar. Jadi orang-orang yang seperti itu, contohnya lagi orang yang di perbankan, begitu kan, yang nggak bisa ninggalin kantor, ya makanan otomatis masih tersedia di tempat kerja. Maka itu yang kami manfaatkan, itu peluang yang kami manfaatkan supaya makanan tersebut bisa tersedia kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan makan. Prinsipnya itu sederhana, kita menciptakan sesuatu yang tidak banyak orang itu saingannya. Kita menciptakan sesuatu yang mana orang itu jarang banget kepikiran ke sana. Nah, maka dari itu akan saya buka lebih dalam lagi juga di dalam materi digital marketing ini. Waktu di Yogyakarta, saya juga jualan online, jualan sepeda. Saya ambil sepeda dari Jakarta, kemudian bawa ke Yogyakarta begitu. Nah, jualan sepeda di kampus saya kuliah di Jogja. Jadi ke Jakarta, ke Jogja, ke Jakarta, ke Jogja. Kenapa saya cari sepeda di Jakarta? Karena orang Jakarta itu sibuk. Ya kan, orangnya sibuk nggak kepake. Jadi barang-barang sepeda Jakarta itu biasanya 80% masih bagus. Saya bawa gitu kan, jual di Jogja laku. Jadi ketika berangkat ke Jakarta udah kereta gratis, di sana hotel gratis, pulang bawa sepeda. Dijual, paling nggak sebulan saya bisa untung sekitar 4-5 juta rupiah dari jualan sepeda. Jualannya kemana? Melalui Bukalapak, Bapak Ibu. Anda tahu Bukalapak nggak? Nah, mungkin taunya sekarang lebih banyak Shopee atau Tokopedia, ya nggak? Sekarang Bukalapak nggak begitu populer lagi. Tapi dulu, para penjual-penjual sepeda itu rame banget jualan di Bukalapak. Bahkan sepeda-sepeda saya itu ada yang dikirim sampai Papua, bahkan dikirim sampai Nusa Tenggara gitu kan, bahkan sampai dikirim ke Barabai. Saya pengen tanya kepada Bapak Ibu semuanya, di sini ada yang punya produk, ada yang sudah jualan, apapun bisa dijual. Nah, saya kasih tahu dulu bahwa
Ada dua loh sebenarnya yang bisa kita jual. Apa? Yang pertama barang dan yang kedua jasa. Perbedaannya adalah kalau barang itu pasti berwujud, ada wujudnya. Contohnya apa? Ini enggak. Apa ini? Snack, kotak. Coba kita bedah lagi. Nah, ya enggak? Nah, ayo, berapa barang sebetulnya yang ada di dalam sini? Ada ini, ya enggak? Ada ini, sama ada ini. Ini udah barang loh. Ada nggak orang kaya dari sini? Ada nggak orang sugih dari sini? Ada. 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 Ada nggak orang sugih dari mengemas semuanya? Jadi gitu. Kalau kita bingung ya, saya umpamakan begini. Ini adalah barang. Ya kan, ini barang. Dan ini adalah jasa. Maksudnya apa? Mengemas barang-barang, mengemas semua barang jadi satu, kemudian dikaterkan, itu namanya jasa. Udah bisa. Bahkan percaya tidak percaya, saya setiap bulan dapat 2 juta rupiah dari apa? Dari affiliate marketing namanya. Kan begitu. Di Shopee kan ada namanya afiliasi kan. Nah, affiliate marketing. Nah, affiliate marketing kalau mau lihat nanti setelah kita materi kedua, saya kasih lihat berapa dapat affiliate saya bulan ini. Kita punya produk nggak? Enggak, produknya produk orang lain. Kita yang jualin gitu kan. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman semuanya di sini, kalau Anda nggak punya barang, Anda bisa cari barang orang lain, Anda yang jualkan. Itu bisa. Nah, jadi nggak ada alasan sebetulnya kita nggak bisa jualan. Nah, jadi saya akan buka sedikit pemikiran Anda bahwa sebetulnya semua itu dimulai dari sini. Ya, semua dimulai dari sini. Kita mau berada di level mana, semua berada di sini. Kita selama ini kalau mau jualan itu mau goreng keripik, ya kan? Mau jualan kerupuk, iya itu salah satunya. Tapi kalau semua orang jualan kerupuk, apa yang terjadi? Persaingan. Maka oke lah, misalnya persaingan nggak jadi masalah. Berarti PR kita adalah bagaimana menang dalam persaingan tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menang dari persaingan tersebut? Nah, saya kasih tahu caranya. Yaitu adalah menggunakan pemasaran digital. Kalau dulu sebelum ada digital marketing, orang kalau mau pemasaran bagi brosur. Ada kan? Bagi brosur. Saya ingat banget ya tahun 2018. 2018 belum terlalu rame banget digital marketing. Nah, waktu itu kita baru buka warung gitu kan, kita jebar brosur. Coba bayangin, satu brosur berarti satu buah kertas, ya nggak? Buat satu orang. Berarti kalau target kita 100 orang, berapa buah brosur? Ayo, 100 orang nih target kita, berapa buah brosur? 100. Cetak brosur, satu brosur berapa? 1.000 rupiah. Dan itu belum tentu laku loh. Kita udah hilang 100.000 rupiah. Ternyata setelah saya kenal digital marketing, dengan 100.000 rupiah saya bisa menjangkau 20.000 orang. Kan begitu. Kita kalau pakai brosur, satu brosur 1.000 rupiah. Kalau jangkau 100 orang itu 100.000. Bayangin coba kalau kita mau jangkau 1.000 orang, 1 juta produk kita udah laku. Bakal yakin laku belum tentu. Jadi itulah kenapa kita mesti paham digital marketing. Jadi dengan adanya cuma 100.000 rupiah yang tadi saya pakai buat 100 orang, ternyata mampu bisa menjangkau sebanyak 100.000 orang. Lalu bagaimana caranya, ini kita pahami dulu ya. Orang itu tuh masih tahu dulu ya Bapak Ibu semuanya, orang masih tahu dulu kita jualan ini. Setelah tahu baru dia mau nggak kira-kira? Tertarik nggak kira-kira? Nah gitu kan. Nah kemudian setelah dia tertarik baru dia membeli. Nah setelah membeli nggak cuma sampai di situ, kita mikirin gimana caranya supaya orang yang sudah beli lagi. Ini enggak gitu kan. Terkadang kita ya kalau sudah beli selesai. Kalau saya enggak, gimana caranya orang yang sudah beli lagi. Nah gitu. Jadi orang tuh pertama sama sekali itu mesti tahu dulu kita jualan. Kalau orang nggak tahu gimana cara kita mau laku. Jadi orang tuh mesti tahu dulu kita itu ada produk yang dijual, ada jasa yang dijual.
Nah, baru ya kita menawarkan. Bagaimana cara menawarkannya supaya orang tertarik? Pertama, kemasannya harus menarik, betul tidak? Kan kemasannya harus menarik, bungkusnya harus menarik, warnanya harus menarik, tampilannya harus menarik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan mau, baru nanti orang bakalan beli. Dan lagi ya Bapak Ibu semuanya, semua itu kita harus pahami namanya prinsip corong. Prinsip apa? Corong. Corong, pernah lihat corong? Corong tuh besar di atas sama besar di bawah? Besar di atas kan, makin ke bawah makin kecil. Jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau orang tuh beli, kita harus bikin corong seperti ini dulu. Jadi prinsip corong itu harus besar dulu, baru ke bawah. Lah gimana orang mau beli gitu kan, kita contoh jualan pisang goreng atau jualan gorengan depan rumah, ya kan? Nah, gimana mau laku wong ternyata rumah kita sepi, nggak ada orang lalu lalang, dan kita juga nggak pernah nawarin secara sosial media. Ya gimana mau laku? Ujungnya bilang, "Pak, aku ada bakat berjualan." Ayo, ada nggak yang bilang seperti itu? Nah, intinya tuh di sini ya. Jadi kalau kita mau sukses di situ, itu harus seberapa banyak sih kita tuh mencari orang dulu. Kita nawarin itu harus banyak dulu. Terkadang baru sampai di sini aja kita udah kena mental duluan, "Pak, nukar Pak." "Ayah, dendak menukar yang mau nikah mah aja." Jadi intinya gini, makanya kenapa saya belajar kepada orang-orang hebat di sana, karena saya belajar bukan cuma cara dan juga strategi, tapi mentalnya. Jadi ternyata untuk bisa sampai ke sini itu penuh dengan perjuangan. Percaya tidak percaya ya, saya 2018 waktu itu kan bikin warung sambal Swadharma di dalam kompleks Swadharma namanya. Itu banyak banget cemoohan orang bilang, "Bah, kada bakalan payu dah." Ada nggak ada yang seperti itu? Nah, kalau kita lemah mental, udah kada jadi buka. Ya kada. Itu kalau lemah mental kada jadi buka. Tapi ketika kita sudah belajar bahwa mental juga diuji saat itu, nggak apa-apa. Karena apa? Karena yang namanya orang itu cuma memandang sebelah mata, tapi kalau udah jadi main nyamannya inya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, disinilah ujian kita. Jadi ujian kita tuh di bagian sini. Nah, lalu caranya bagaimana, ya kan? Nah, kita mulai dari step pertama. Nah, step pertama Bapak Ibu semuanya, saya yakin setiap orang pasti memiliki namanya sosial media, ya enggak? Dan sosial media itu ada TikTok, ada sekarang kan Twitter, sekarang X namanya, kemudian ada Facebook, kemudian ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, semula dimulai dari sini dulu. Nah, dan saya mulai dengan satu aja deh, namanya Facebook. Facebook marketing itu kan saya yakin semua orang pasti punya Facebook. Ada nggak di sini punya Facebook nggak? Temannya berapa? Berapa? 5.000. Berapa? Ada 3.000. Berapa? Ada? Dan lain sebagainya. Kalau Anda punya teman 5.000, sebetulnya Anda punya calon customer 5.000. Kenapa enggak sih kita manfaatkan begitu kan? Itu calon customer, bukan customernya, bukan pembelinya, calon pembeli. Maka silakan kalau Anda jualan, silakan posting. Tahu posting tidak? Nah, silakan posting. Udah jualan, saya jualan ini. Nah, cuman kalau mau jualan ada triknya juga. Ya, jualan ada triknya juga. Jangan pernah mengucapkan kata tidak di dalam jualan. "Oh, kawan-kawan, aku jualan ini nih. Ada siapa yang mau? Ya, ada yang mau beli kagak?" Jawabannya tidak. Karena Anda mau beli atau tidak. Jadi kalau memberi pilihan sama orang, jangan kata tidak. Makanya saya sama anak, "Nak, bangun, ayo segera bangun, ya segera mandi." Ayo mandinya sama ayah sama mama. Mandinya sama ayah apa sama mama? Baik sama saya atau sama istri, dia tetap bakalan mandi. Itu tekniknya. "Nak, nanti mau dijemput mama, Pak, ayah apa mama yang mau jemput?" "Mama aja." Sudah, berarti bakal sekolah. Gitu. Itu tekniknya, itu trik. Ibu mau beli yang kuning apa yang merah? Udah yang kuning aja deh. Mau beli kuning sama merah, dia tetap beli. Ya, jadi gitu tips kalau mau jualan. Jadi silakan Anda posting aja jualan Anda.
Apapun silakan posting. Tapi ingat ya, kita kembali lagi ke materi yang tadi, bahwa yang namanya corong itu belum tentu masuk semua. Kan begitu? Belum tentu orang tuh masuk semua. Belum tentu orang tuh bakal beli semua. Cuman kayak gini, dari semua itu minimal gitu kan, kita ngikuti prinsip dah. Kalau kita posting 100 kali, minimal ada 10 orang yang beli. Ya, karena prinsipnya 10%. Kalau kita posting misalnya dalam sehari 20 kali, berarti minimal ada 2 yang beli. Ini enggak postingnya 2 kali. Mana mau ada orang jual, orang beli coba. Jadi ada teman saya konsisten aja dia posting tiap hari. Karena memang betul mungkin orang tidak membutuhkan saat itu, tapi bisa jadi orang akan membutuhkan. Jadi begitu. Jadi apapun posting aja terus. Anda posting aja terus, pokoknya jangan pernah patah semangat, posting terus. Nah, jadi sosial media Anda gunakan begitu kan. Nah, untuk memposting kalau Anda sedang jualan. Posting itu juga ada 2 ya. Posting kata-kata, yang kedua postingan gambar. Jadi postingan kata-kata, ayo dan sana kula-kula ulen jualan es cendol nih, silakan tukar karyakan. Itu postingan kata-kata. Sama postingan gambar juga. Nah, kita foto nih jualan kita depan rumah. Ayo sana-sana kula-kula, ayo silakan datangi tempat saya jualan cendol paling enak di Baraba. Ayo silakan datangi alamat saya di sini. Kan ada gambarnya. Kan seperti itu. Nah, itu justru juga akan menarik lebih banyak perhatian orang. Ya, jadi silakan Bapak Ibu semuanya posting aja terus. Itu ya. Jadi saya di sini hanya lebih banyak membekali mental gitu kan. Orang terserah orang mau ngomongin apa kita gitu kan, karena pada dasarnya itu orang tuh pasti suka banget ngomongin orang, tapi gak suka diomongin orang. Ya enggak? Maka coba deh Bapak Ibu semuanya, mental itu dibina benar-benar. Jadi jangan sampai kata-kata orang itu membuat Anda jatuh. Jangan sampai harusnya Anda posting tiap hari gara-gara bilangin gesan nang apa ikan itu, mending biarin aja. Kemudian yang selanjutnya ada namanya Facebook Group. Tahu Facebook Group? Kan Facebook Group itu kan berarti grup ya. Grup itu artinya kelompok. Yang namanya kelompok atau grup berarti perkumpulan dari beberapa orang. Di Baraba banyak banget kok grup-grup, ya tidak? Contohnya apa? Grup jualan babe, ya tidak, ada tahu babe? Barang bekas Baraba. Itu anggotanya tuh 100.000. Dan percaya nggak percaya, waktu saya buka warung sambal Swadar, mak saya juga posting di babe. Ya, posting di babe begitu kan, posting di babe. Nah, caranya supaya kita sukses jualan di babe adalah pertama, jangan hanya punya 1 akun. Ya, jangan punya satu akun. Jadi begini. Contoh, saya kasih contoh. Servis kompor, ya kan, servis kompor sampai servis elektronik ini, dia seperti ini. Kemudian ada juga yang posting servis elektronik. Ternyata memang gambarnya beda. Ternyata setelah saya lihat ternyata nomor HP-nya sama. Iya, banyak banget postingan tentang orang ini perbaikan ini segala macam, gambarnya lain. Karena gini ya, yang namanya grup Facebook. Grup Facebook itu akan ada adminnya nih, ya enggak? Admin itu pasti bakalan menolak postingan yang sama, terutama orang yang sama. Makanya kita harus pintar juga mengakali admin. Yang ada. Caranya apa? Kan satu HP itu kan bisa bikin 10 akun, ya enggak? Jadi yang satu hari ini posting ini, yang satu posting ini, sehingga kalau orang mau cari servis kompor, orang mau cari servis elektronik, kan di situ banyak. Tapi apapun yang diklik orang itu mengarah kepada nomor handphone kita. Ini enggak posting 1 akun. Beberapa orang juga 1 akun. Bayangkan kalau ada 20 servis komputer atau servis elektronik di dalam babe tersebut, dan orang misalnya posting 10-10-nya, ya orang bakal memilih salah satu dari 10. Tapi bayangkan coba ada 10 orang atau 20 orang saingan, kita punya 10 akun, berarti ada yang posting berapa? 30. Yang kemungkinan laku siapa? Kita. Kenapa? Karena postingnya 10 akun. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan setelah ini gitu kan, kalau memang Anda mau laku jualan di grup, silakan bikin akunnya tuh bukan cuma 1 akun tapi beberapa akun.
Kemudian lagi, kalau Anda juga mau sukses di grup Facebook, kita harus pahami yang namanya algoritma. Jadi algoritma itu adalah setelan atau settingan yang didesain sedemikian rupa untuk merekomendasi sesuatu yang dianggap penting. Itu yang disebut dengan algoritma. Misalnya contoh Anda posting, ada nggak yang pernah posting di Facebook? Ada? Kenapa kalau kita posting itu kada ada yang komen, tapi orang yang posting orang banyak bener komenan, ada? Nah, kenapa seperti itu? Karena semakin banyak komentar, semakin banyak yang nge-like postingan tersebut, orang berarti Facebook menganggap bahwa postingan itu penting, algoritmanya bekerja bahwa menganggap itu penting. Maka yang namanya algoritma itu harus banyak like, harus banyak komen. Makanya kan YouTube like, comment, and subscribe, ya nggak? Maka bayangkan gimana sih caranya supaya kita punya banyak like, punya banyak komen. Yaitu itu yang saya praktekkan waktu tahun 2018. Jadi saya posting di Facebook jualan ayam goreng. Ya kan, jualan ayam goreng. Saya punya karyawan nggak? Punya karyawan 7 orang. Menjempang HP kamu. Posting ayam goreng, Ridika ini, harganya di sini bisa delivery. Minjem HP kamu. Kawal diantar ke paget. 1 komen sudah tambahan. Bulan balesi pulang. Nah, kami maksimal kayak cuman kalau arah sana maksimal sampai Betali aja 2 komen sudah, yang ada. Betul pulang, ingkam kasir sini satu teman minjem HP. Kak delivery ke bawaan kawalah. Kawai di mana nomor biar inggih ulan inbox ke Allah. Padahal itu kasir ulan. Gitu aja. Jadi 7 komen, 7 orang yang komen di situ dan kita balas sih. Komennya tiba-tiba barusan posting 2 menit gitu kan, komennya langsung 30. Nah, ketika semua komen di sana, tiba-tiba misalnya ada namanya misalnya Cynthia misalnya kan di sini, oh lain. Nah, berarti udah kena nih, algoritmanya sudah kena. Dan ini pun yang kami terapkan juga di grup UMKM. Jadi grup UMKM di Barabai kami juga terapkan namanya grup comment for comment. Jadi saya itu kan kebetulan mengetuai grup comment for comment di grup UMKM. Jadi kami ada 10 orang sama-sama jualan, ada yang jualan mie ayam, ada yang jualan cincin, nah ada yang jualan dan segala macamnya begitu kan. Jualan cincin tuh bukan cincin yang ini, ndak, cincin yang di Muara Rintis kan begitu. Kita kumpul sama-sama begitu kan. Jadi kalau giliran saya yang posting, yang 9 orang tuh wajib komen seperti itu. Jadi ketika dia posting, maka langsung dikomen sama teman-teman yang di sini. Karena begini ya, semakin kalau kita posting tiba-tiba cap posting langsung direspon banyak orang, itu berarti postingan itu memang dianggap urgent atau dianggap penting banget. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, ini kan orangnya tidak sedikit nih. Orangnya mungkin 20-an nih, ya enggak? Udah bikin grup aja nanti. Bikin grup gitu kan, bikin grup WhatsApp. Nah, misalnya nih Anda yang satu jualan keripik singkong misalnya. Yang satu jualan cendol misalnya, yang satu jualan ini dan itu gitu kan. Nah, ketika komen, ketika kita mau posting, jangan posting dulu, tapi bilang ke grup, nih apa nak posting, nah tolong kayak nak komen akan. Ketika posting, share linknya, teman-teman yang lain komen, sehingga langsung blak, langsung banyak banget komennya. Jadi cara kita tuh nggak bakal bisa jalan sendirian ya Bapak Ibu semuanya. Kita itu akan lebih mudah jalannya kalau bersama-sama. Lemari, kan seperti itu lemari. Anda angkat sendiri aja lemari, saya yakin nggak bisa ngangkat. Tapi kalau diangkat 4 orang, ringan nggak? Ringan. Nah, jadi kayak gitu. Jadi silakan ya, bentuk grup di sini. Yuk sama-sama misalkan di Desa Kapar di sini, kita kita posting sama kita bikin grup WhatsApp. Bikin grup WhatsApp begitu kan. Nah, di dalamnya di situ ada orang-orang yang memang jualan. Kumpulin orang-orang jualan begitu kan, dan harus konsisten. Ketika ada teman posting, ini harus komen, dibikin jadwal. Nah, hari ini misalnya jam sekian itu saya, kemudian jam sekian itu ini, jam sekian ada ini, jam sekian ada ini, jam sekian ada di sini. Besok jam sekian saya lagi, kemudian jam sekian ini lagi, gitu aja terus. Itu postingan Anda itu pasti bakalan dapat algoritma yang bagus. Prinsipnya sekarang tuh kan handphone, ya kan, tahu handphone tidak? Bukan lagi handphone sekarang, tapi namanya smartphone. Dulu handphone itu yang seperti batu bata yang dilempar ke kucing langsung mati, tahu? Yang ya ada.
Itu namanya handphone. Sekarang tuh smartphone. Gitu ya, jangan sampai handphone yang sudah smart itu kita biarin cuman main game gitu kan. Nah, kemudian push rank ya tidak. Nah, jangan sampai dipakai untuk itu. Karena kalau Anda push rank main game segala macam, yang kayak itu yang punya game. Nah, yang sugih itu yang punya game. Anda gimana gitu kan? Gitu aja terus. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, yuk sekarang Bapak Ibu semuanya manfaatkan momennya di sini mumpung ada begitu kan. Silahkan bekerja sama bikin grup. Nah, bikin grup WhatsApp di desa Kapar misalnya, siapa-siapa kumpulin masukin yang jualannya. Kan banyak benar tuh di situ kan yang jualan kerupuk misalnya, kemudian jualan ini dan itu. Udah satu desa misalnya kita kumpulin bikin grup. Bahkan WhatsApp itu zaman sekarang tuh lebih mudah daripada dulu. Sekarang kan sampai 200 orang bisa masuk, ya enggak? Dulu kan cuma beberapa, kan ya berapa puluh ada. Sekarang beberapa ratus bisa. Nah, jadi silakan Bapak Ibu semuanya gitu kan, gak mesti orang di sini enggak. Bayangin coba kalau misalnya ya satu desa terkumpul nggak usah banyak-banyak 50 pedagang online di dalam grup tersebut. Ketika posting dapat 50 komen, lah dijamin langsung meledak jualan Anda. Jadi kalau kita mau laku itu harus banyak dulu kita nawarin kemana-mana. Ya caranya gimana? Itu tadi manfaatkan momen kebersamaan untuk memecahkan algoritma Facebooknya. Nah, selanjutnya ada namanya Facebook Marketplace. Tahu Facebook Marketplace? Tahu kan? Nah, Facebook Marketplace juga sama. Cuman bedanya kalau di grup kita posting di grup, kalau marketplace kita postingnya di marketplace. Nah, dan ini sama, ada jualan nih. Bagian sini ada apa namanya? Servis kulkas. Bagian sini ada servis, bagian sini ada servis. Ternyata ada 10 akun yang posting jualan jasa tentang servis kulkas. Ternyata nomor HP-nya sama. Jadi prinsip marketplace juga sama, tidak boleh postingan berulang. Maka bagaimana cara menang dari postingan berulang? Penghapusan postingan berulang adalah bikin 10 akun dengan gambar yang berbeda, posting dengan cara berbeda, tapi nomor HP-nya sama. Jadi ketika orang mau cari servis HP, maka dari 10 tersebut dia klik salah satu, udah dia bakalan kena. Jadi kalau mau jualan seperti ini kan banyak banget nih, ya kan? Udah posting aja di sini servis kulkas di akun kedua, servis kulkas akun ketiga, dan bayangkan Anda punya 10 akun dan semuanya servis kulkas. Orang diklik di sini, larinya kemana? Kita. Nah kan di situ, itu cara saya ya. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya kalau mau posting apapun itu kan bikin beberapa akun. Nah, posting dengan gambar berbeda juga posting dengan tulisan berbeda. Jadi kalau Anda posting dengan gambar berbeda, Anda posting dengan postingan yang berbeda, maka akan dianggap postingan berbeda oleh algoritma Facebooknya. Baru yang selanjutnya itu ada namanya Facebook Ads. Nah, Facebook Ads di sini artinya adalah kita tuh beriklan, ya kita tuh ngiklan di Facebook. Nah, jadi yang dimaksud dengan kita ngiklan Facebook, kita menyediakan dana untuk nanti Facebook yang menyebarkan. Nah, itu juga bisa. Makanya yang saya sebut dengan Rp100.000 per hari, saya bisa menjangkau 20.000 orang per hari. Besar tidak? Wah, besar, serius besar. 100.000 per hari, sebulan 3 juta. Nah, bayangkan coba kalau 10.000 atau nggak usah banyak-banyak, 10.000 orang aja misalnya yang melihat iklan kita, target kita laku 100 porsi. Bayangin coba, 100 dari 10.000 itu berapa persen? 1%. Ya kan? Makanya kalau kami target itu 150 porsi itu gampang. Kami faktanya sehari 150 sampai 200 porsi habis. Ya itu tadi, karena apa? Karena corongnya tadi kepada 10.000 orang. Jadi corongnya itu 10.000 orang. Jadi kalau target cuma 150 sampai 200 porsi itu gampang. Kenapa? Karena corongnya di sini tuh buat 10.000 orang. Dan gini ya Bapak Ibu semuanya, prinsipnya adalah semakin banyak orang yang lihat iklan kita, maka otomatis ya orang tuh bakalan kemungkinan belinya tuh lebih tinggi. Dan kami tuh targetnya sehari tuh 150 sampai 200 porsi aja.
Faktanya coba bisa kadang 250, kadang 300 porsi per hari. Dan mohon maaf ya, dan boleh dicek di Badabai, kami salah satu warung yang gaji lumayan tinggi karyawan-karyawan kami. Ya Bapak Ibu semuanya, ini saya cuma sharing pengalaman, saya cuma sharing apa yang saya lakukan. Karena percuma gitu kan kita sharing kepada orang lain sebuah teori, enggak. Tapi lebih baik sharing itu apa yang kita alami, kita sharingkan. Jadi kalau kita mau dapat 200 porsi per hari, ya nggak bisa kita promosi ke 200 orang, nggak bisa. Karena yakin tidak dari 200 orang yang kita tawarkan itu semuanya beli. Enggak. Maka kita tawarkan kepada 10.000 orang. Dan akhirnya kalau tawarkan blok langsung 10.000 orang, cari 1% itu dijamin gampang. Jadi silahkan Bapak Ibu semuanya kalau dipakai Facebook Ads di sini. Lalu bagaimana tutorialnya itu banyak di YouTube. Saya tidak akan membahas bagaimana tutorialnya ya. Saya tidak akan membahas bagaimana cara Facebook Ads-nya ya. Tapi di sini silahkan Bapak Ibu semuanya kalau mau belajar tentang Facebook Ads, banyak kok di YouTube tutorialnya. Yang selanjutnya adalah Facebook Live. Ada yang tahu Facebook Live? Nah, jadi ada nggak namanya fenomena pasar Amuntai? Pernah nggak dulu rame fenomena pasar Amuntai? Sepi. Orang banyak banget pedagang ngeluh, sekarang nih pasar sepi. Dulunya rame, yang beli ada sampai 100 orang per hari. Sekarang cari 2 orang aja yang beli susah. Ya iyalah susah, orang kada hakun lagi ke pasar. Pertama kalau ke pasar apa yang terjadi? Pertama orang kada hakun parkir. Yang kedua kalau ke pasar orang takutan kacopetan. Ketiga orang kada hakun bau keringat orang. Makanya orang ngeluh gitu kan, kenapa ya sekarang kok sepi banget, kenapa ya sekarang kok nggak laku? Ya sebetulnya masalah bukan masalah sepi, bukan masalah nggak laku, bukan masalah digital marketing merabak di mana-mana, enggak. Kita yang tidak beradaptasi, coba deh kita jualan di sana gitu kan, bikin Facebook Live yang seperti ini coba. Nah, jadi orang ini ya, ini saya lihat anunya Facebooknya, jadi orang ini tuh cuman jualan kerudung, jualan baju dan segala macamnya, ya. Dia jualan baju dan segala macamnya, per hari itu laku minimal 50. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ya ketemu lagi dengan saya. Saya mau live hari ini dan saya mau nawarin nih dagangan-dagangan saya. Di sini nih ada baju warnanya kuning, ini Kak bagus banget nih. Saya juga pas nih kayak gini. Nah, ini kerudungnya warna kuning saya coba pakai ya. Nih kerudung kayak saya ini murah loh Kak, cuman 50.000 rupiah. Yang berbeda silahkan check out ya langsung di bawah ya. Ayo siapa lagi? Oh kakak di sini coba lihat dong di sini. Ini Kak bagus banget nih. Nah silahkan dibuka ya. Nah dibuka. Nah akhirnya apa yang terjadi? Orang yang seperti ini aja laku 50. Laku 50 loh. Ya kan laku 50 per hari. 10.000 aja keuntungan kali 50 berapa? 500.000, setengah juta sehari. Anggap misalnya Inya 20 kali aja misalnya live dalam sebulan. 500 kali 20 10 juta. 2 bulan kawan nukar sepeda motor Honda Beat. 3 bulan kawan nukar PCX. Jadi buat Bapak Ibu semuanya, coba deh yang seperti ini. Lalu mungkin Anda bertanya gitu kan, caranya gimana? Ya kan Facebook kalau live itu kan kita kan bisa bepandir. Kan kada bisa bepandir nih live nih bingung kenapa dipandirakan. Udah live itu kan ada yang kelihatan muha, ada yang kada kelihatan muha. Nah, yang kelihatan muha bagi kita yang sudah lancar, yang kada kelihatan muha, silahkan HP-nya ditaruh ke produknya. Kita di sini menulis, dibaca. Assalamualaikum Kak, kita sedang live nih, silakan. Nih yang bagian sini, nah ini ada baju, nih bagus benar nih nah bajunya. Nah silahkan pian ditukar. Nah bagi pian yang berminat silahkan langsung check out di kolom deskripsi Kak ya. Kita baca, kameranya ke sana, orang ada tahu juga kita baca. Ya kada? Nah kameranya kan hadap ke sana. Hadap ke sana nih, di sana kan baju-bajunya. Nah, orang kan nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Ya kita baca aja. Nanti kalau sudah terbiasa, baru silahkan live. Jadi omset Facebook Live ini aja itu rata-rata pedagang online yang bisa live itu minimal terjadi 10 transaksi. Kalau 10 transaksi, satu barang untungnya 20.000, berarti 200.000 keuntungan sekali live. Berapa lawas live? Cuman 2 jam. 2 jam dapat 200. Ayo, kalau kita begawi di pabrik dapat 100.000, itu kerjanya 10 jam. Dapat 100.000, ini begawi 2 jam dapatnya 200. Bahkan sederhana ya.
Sekarang tuh rame loh orang jualan bawang merah di live. Nah dia jualan bawang merah, tahu bawang merah kan? Jadi di kampungnya dia itu banyak banget petani bawang merah dan bingung mau jual kemana. Maka dia dan teman-temannya udah bikin kita asosiasi penjual bawang merah. Pian tanam aja kami yang menjual. Maka dia live, ya silakan kak bagi yang mau beli bawang merah 1 kilonya sekian puluh ribu nih. Ya silakan cek di bagian bawah kak ya. Langsung kami kirim hari itu juga. Boleh pakai GoSend misalnya, boleh pakai Gojek dan segala macamnya silakan. Kak silakan di sini pesan. Sehari dia bisa jual 1 kuintal. 1 kuintal itu berapa kilo? 100 kilo. Berarti sebulan dia jual 3 ton bawang merah satu orangnya. Bayangkan coba 1 kuintal per hari. Dia ngambil untungnya 3.000 rupiah. Kali 100 kilo berapa? 300.000 sehari. Produknya dari mana? Bukan punya dia, tapi punya petani. Dia live, yuk kasih silakan nih bawang merahnya lagi seger-seger nih. Ayo punya petani di sini datangi. Petani itu kan dengan senang hati kan di sini yang penting payu amunku ya ada. Nah kan di situ ya petani silakan nih bawang merah ini kan kumpulan. Nih kak bawang merah barusan aja dipanen nih masih ada daunnya nih masih bagus masih ada seger-seger nih kak. Yuk silakan bagi yang mau check out langsung aja di bawang merah langsung kami kirim saat itu juga. Oke kakak ini berarti ini kami tulisin kak ya ini punya kakak ini punya kakak Cindy ini kami sisihkan. Ayo siapa lagi? Oh kakak Rino ya kakak Rino nih saya pesankan 2 kilo kak ya. Oke saya pesannya 2 kilo. Siapa lagi nih yang mau? Oh di sini kan laku 100. Live-nya berapa lama? 2 jam. Ya 2 jam 300.000. Enak nggak? Jualan bawang merah. Punya produk nggak? Enggak. Modalnya apa? Modalnya kuota berapa? 50.000 sebulan. Saya nggak tahu nanti kalau memang Anda mau serius di sini jangan-jangan misalnya ada di sini orang jualan cabai. Iya, jualan cabai gitu kan live. Bahkan ada juga penjual cabai live begitu kan. Penjual cabai kan banyak banget udah jualan cabai live begitu kan. Nah, ada yang mau beli ya sehari Anda bisa nggak usah banyak-banyak jual 50 kilo aja per hari gitu kan cabainya. 50 kilo Anda ngambil untung misalnya 5.000 rupiah aja. Faktanya Anda jual ke pasar. Ada nggak di sini yang pernah jual cabai ke pasar? Nah, Anda jual cabai ke pasar. Nah ketika dijual 30.000 itu bakal dijual sama orang yang emperan itu 40.000 ya kada 40.000 10.000 sepunya keuntungan nang dagang emperan atau berdagang emperan atau kada nang di pinggir-pinggir jalan kan gitu itu kan kalau Anda jual 30 jual 40. Nah kenapa enggak gitu kan Anda juga ikutan gitu kan resiko juga enggak ada kan produk-produk punya petani gitu kan kecuali itu setelah live tiba-tiba misalnya Anda ngambil stok ya sama petani 50 kilo atau 100 kilo blok seperti ini live. Kada payu kan tinggal bawa ke pasar kan ya kada. Paling kada istiqomah dulu cobain jualan secara live seperti itu. Dari 100 itu kan laku 30 aja Anda untung 5.000 rupiah. 30 kali 5.000 berapa? 150.000 modalnya berapa? 0. Kada ada modal. Ya modalnya 0. Keuntungan berapa? 150.000. Siapa yang akan menjulungi? Tukang aja gajinya 125 ya kada. Itu seharian lagi. Ya kepala tukang 150 lah ya kada. Jadi buat Anda semuanya coba deh lakukan live seperti itu. Mudah-mudahan nanti ya jadi rezeki buat Anda semuanya. Nah kemudian juga bisa ini namanya ngendorse. Kita nggak usah terlalu jauh sampai ngendorse ya karena ngendorse ini tuh pasti biayanya lumayan mahal. Cuman terkadang juga ada konten kreator yang mau di endorse hanya dengan barangnya. Bahkan waktu warung sambal Swadharma buka, ini tips juga endorsement tapi nggak perlu bayar duit. Apa? Kami minta endorse sama konten kreator dengan balasan inya 10 hari makan gratis. Kan misalnya contoh berapa pian misalnya dibayar, dia minta misalnya 200.000. Ya udah kita bilang aja kayak gini, hakon lah di huruf P 10 hari pian makan gratis. Pokoknya makan aja lo minum-minumnya gratis. Nah makan kan terjamin sudah. Nilainya berapa? Sama 200.000. Anggap kita makan lo minum-minumnya misalnya 20.000. Misalnya kan seperti itu 20.000 atau 15.000 misalnya. Nah kita bilang, dah pokoknya kamu selama 2 minggu makan gratis di sini, gak usah bayar. Datang makan sekali aja promokan. Mau nggak dia? Mau. Daripada kan kita bayar 200.000. Faktanya Bapak Ibu semuanya, kita minta dia makan ke tempat kita habis 15.000 sekali makan.
Kalau 14 hari atau 15 hari mungkin habis 200 sampai 225. Bukan 200.000 kita habis. Paling kita habis 150. Kenapa? Modalnya kan sampai itu. Jadi endorse itu ada namanya endorse pakai barang, pakai duit, ada namanya endorse pakai barang, dibayar pakai barang. Nah, baru kita ke step 2. Nah, jadi step 2. Kebanyakan orang ya Bapak Ibu semuanya, terkadang kalau orang tuh sudah beli, jarang nyimpan nomor HP-nya. Padahal itu juga orang yang sudah terbukti mau membeli produk kita, dia tuh sudah masuk ke sini. Jadi bilanya kada kita follow up namanya, kalau kita kada nyimpan nomornya, lari lagi, naik lagi ke atas, keluar lagi. Maka bagi orang-orang yang sudah beli produk kita, maka silakan nomornya disimpan. Faktanya di nomor kasir kami ya, kasir warung sambal Swadharma, kan orang beli makanan hubungin ke situ. Itu sudah ada 8.000 kontak orang Barabai. Jadi nomor HP-nya tuh 8.000. Bahkan ada kan posting status di WhatsApp, ada kan di WA, ada kan posting status. Pernah posting status kan? Nah, kami posting status yang lihat 1.200. Anda kalau posting status yang lihat berapa? 30, 50 ya tidak? Kami posting status yang lihat 1.200. Itu juga kemungkinan orang bakalan beli lagi. Jadi jangan sampai orang yang sudah membeli nomor HP-nya kada ingat. Maka dari itu saya bilang di sini step 2-nya adalah jangan pernah kehilangan nomor HP orang yang sudah membeli produk kita. Karena orang yang sudah terlanjur beli, orang sudah pernah beli, bisa jadi juga berpotensi akan beli kembali. Dan faktanya ada yang waktu kami buka tahun 2018 awal, itu kan 2018 awal, sampai saat ini masih beli ada. Jadi pada intinya di sini adalah yang namanya marketing digital, kita udah masukin orang ke dalam sini, masukin orang ke dalam sini. Yang paling penting kalau orang sudah masuk, itu jangan sampai orang tuh keluar pulang. Tapi kalau bisa kita masukin ke dalam sini, cari buat dia jadi pelanggan kita. Mudah-mudahan kita rezekinya terus mengalir, rezeki kita terus tambah, dan kita jadi semakin sukses dari sebelumnya.